Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Dustiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Seperti biasa, saya akan melanjutkan pemaparan mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 dan Quran Surat Muhammad ayat 19. Berikut ada penjelasan pertama dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dari surat tersebut terdapat tafsir dari Kemenak bahwa setiap rasul diutus sebelum Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu yang bertugas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi manusia menyembah Allah semata-mata, dan tidak ada satupun dalil, baik dalil berdasarkan akal ataupun dalil yang diambil dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua rasul-rasul Allah yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada Allah. Jadi kita diwajibkan atau diperintahkan untuk semata-mata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat yang kedua adalah Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mashwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Dari surat tersebut terdapat tafsir dari Jalalain seperti makna ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya, tetaplah engkau hai Muhammad pada prinsipmu yang demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat. Kemudian, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, yakni dosamu. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa dikatakan Nabi SAW dimaksud sebagai pelajaran untuk umatnya supaya mereka meniru jejaknya, sedangkan bagi Nabi terpelihara dari perbuatan dosa. Memang Nabi SAW telah mengerjakan hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam salah satu sabdanya yang mengatakan, sesungguhnya aku selalu memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali untuk setiap harinya. Kemudian, dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, di dalam ungkapan ayat ini terkandung penghormatan untuk mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi supaya memintakan ampun untuk mereka. Kemudian berikutnya, dan Allah mengetahui tempat kalian berusaha, di mana tempat kita bergerak dari siang hari dalam rangka mencari upaya penghidupan, dan tempat tinggal kalian maksudnya tempat kita beristirahat di tempat tidur pada malam hari. Makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua hal yang kita lakukan. Tiada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kepadanya. Kitab dalam ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang mukmin dan lain-lainnya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai dua surat Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 dan Quran Surat Muhammad ayat 19.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.